Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah setelah 2 bulan kita tidak bertemu. Bulan kemarin ada halangan yang tidak mungkin untuk hadir. Salam dan salam buat Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sungguh hidup kita akan baik, akan selamat, akan bahagia dengan mengikuti tuntunan dan petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan ini lanjutan dari bab yang lalu adalah bab yang ketiga lagi, yaitu pasal yang ketiga, yaitu akhlak tawakal kepada Allah dan bersandar kepada diri. Tawakal terhadap Allah dan bersandar terhadap diri sendiri. Tawakal merupakan salah satu sifat yang erat kaitannya dengan adab dan akhlak dan erat kaitannya dengan akidah. Tawakal ini bukan hanya sebagai adab yang berhubungan dengan akhlak, tapi juga berhubungan dengan akidah. Oleh karena itu, seorang muslim dia tidak melihat bahwa dia tidak melihat tawakal itu, ya, dia tidak melihat tawakal kepada Allah atas semua amalnya, kewajiban yang berhubung akhlak saja. Jadi dia tidak memandang tawakal itu kaitannya dengan akhlak saja, enggak. Ya. Bahkan tawakal itu seorang muslim melihat merupakan fardu yang berhubung dengan din, dengan agama. Kewajiban yang berhubung dengan din dan agama, bukan hanya bagian dari adab dan akhlak, tapi merupakan kewajiban yang berhubung dengan din dan agama. Tawakal dianggap sebagai akidah Islam. Maka kita dapatkan dalam bab-bab akidah itu tawakal. Tawakal itu bukan hanya masalah kaitan dengan akhlak saja, tapi tawakal bukan fardu, kewajiban diniyah yang berhubungan dengan agama dan dianggap bagian dari akidah Islamiyah. Oleh karena itulah sebagaimana yang Allah firmankan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kamu bertawakal in kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang mukmin. Ini dilihat dalam ayat ini, dan hanya kepada Allah lah kamu bertawakal in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang beriman. Berdasarkan ayat ini erat hubungannya tawakal dengan keimanan. Kalau bicara tentang keimanan, berarti ada tawakal itu berhubung dengan akidah kita. Kemudian di dalam ayat yang lain, kalau tadi itu surat Al-Maidah ayat 23, dalam surat Ali Imran ayat 122 diperkuat
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang mukmin. Hanya kepada Allah lah bertawakal kepada orang-orang mukmin. Bukan bertawakal kepada makhluk, ya, kepada manusia, tetapi bertawakal hanya kepada Allah. Oleh karena itu, tawakal secara mutlak hanya kepada Allah merupakan bahagian dari akidah mukmin. Bagian dari akidah seorang muslim, tawakal kepada Allah secara mutlak merupakan bagian dari akidah seorang muslim, seorang mukmin. Maka seorang muslim meyakini tawakal ini merupakan perintah Allah dan dia menyerahkan secara sempurna kepada Allah. Kemudian pemahaman tentang tawakal perlu kita luruskan juga, di mana banyak orang yang keliru dengan tawakal. Tawakal kau hanya masalah diri saja, ya, lah salah diri lah, usah-usah lagi, ya. Maka saya mengatakan di sini, la yafhamu minat tawakkul, tidaklah dipahami tawakal itu sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang jahil dengan Islam. Tidaklah pemahaman tawakal itu sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang jahil dengan agama Islam, atau sebagai orang-orang yang musuhi akidah Islam. Ya. Tidak demikian. Anak tawakul, bahwa orang-orang yang keliru pemahamannya dengan tawakal, mereka menyatakan tawakal itu hanya semata-mata kalimat yang diungkapkan oleh lidah. Tawakal tidak diikuti dengan hati. Itu seperti bergeraknya mulut, tidak dipahami oleh akal. Mulut bergerak, tidak dipahami oleh akal. Atau tawakal itu dipahami nabdul asbab, menghilangkan sebab. Menghilangkan sebab. Koyo awak masuk, ya, awak berserah diri aja kepada Allah. Koyo kamu masuk surga, sandar di kepada Allah. Masuk surga lah, sawu-sawu lagi kalau Allah lah menentukan, lah menyandar, sandar aja kepada Allah. Ini salah, ya. Dan meninggalkan amal. Kok kekaya awak kaya aja nyo, ka miskin aja nyo. Ndak nak bosawak di kamu itu. Ya, meninggalkan amal. Ini pemahaman tawakal yang keliru. Rela dengan kehinaan, kerendahan. Lalu dia mendakwakan dirinya bertawakal kepada Allah. Ini hal yang keliru. Lihat bagaimana seekor burung yang Allah menciptakan burung tadi. Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya kamu akan diberikan sebagaimana seekor burung mendapatkan rezeki. Yaghdu, ya, di mana dia berangkat dalam keadaan perut kosong, kemudian kembali ke sangkarnya dalam keadaan perut kenyang. Berkicau dia. Sini diumpamakan oleh Allah tawakal itu sebenar-benar tawakal, ya, dalam mencari rezeki. Bertawakallah kamu seperti tawakalnya seekor burung. Bagaimana tawakal seekor burung? Dia tinggalkan sangkarnya dalam keadaan perut kosong. Ada besiparnya. Lalu dia pergi hinggap dari bunga ke bunga, dari pohon ke pohon, mengisap madu atau segala macamnya. Lalu ketika itu, setelah itu dia punya kenyang, lalu dia pulang ke sangkarnya. Itu tawakal burung tadi.
Kalau ingin kita meniru rezekinya, lihat rezeki bagaimana seekor burung. Dia tidak betah di sangkarnya. Tinggalkan sangkarnya. Artinya apa? Dia bergerak. Disandarkan dirinya kepada Allah. Dan burung adalah makhluk yang tidak punya makanan cadangan. Ya beda Jawa awak tapi kadang berusaha kerajaan sehari untuk seminggu kan. Ada orangnya sehari kerajaan untuk seminggu. Sehari untuk 4 hari, untuk 5 hari. Kalau burung tak. Dapat hari itu untuk makan hari itu. Tak ada makanan cadangan. Ya. Kalau manusia kalau dapat sekian keturunan pakai aja bosau aja untuk mendapat rezeki sekian turunan. Takut dia tidak akan dapat rezeki. Nah. Burung tak. Kembali kita kepada kaji kita tadi tentang tawakal. Bahwa pemahaman tawakal yang keliru seperti meninggalkan sebab, meninggalkan amal, biarlah dalam kehinaan, dalam kesusahan dan segala macamnya, rida dengan apa yang sudah ditakdirkan, ditentukan, rida saja dia ditentukan tanpa ada usaha itu. Maka ini keliru kita. Bahkan seorang muslim memahami tawakal adalah bahagian dari iman dan akidahnya. Ini tawakal itu bahagian dari iman dan akidah yang mesti ditanamkan pada diri seorang muslim. Annahu ta'atul lillah. Tawakal itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan menghadirkan semua sebab yang dituntut untuk amalan, ya, satu amalan dari amal-amal yang diinginkan. Pada yatma fi tamratin, dia tidak tamak terhadap hasil yang ia dapatkan, melainkan ya dia melakukan sebab untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usahanya. Dia melakukan sebab. Ya. Tidaklah dia berharap hasil ya maduna an yada, tanpa dia meletakkan muqaddimahnya. Dia tidak mengharapkan hasil dulu. Hasil itu adalah belakangan dia berusaha. Gairah, melainkan dia berusaha semaksimal mungkin. Setelah dia berusaha untuk semaksimal mungkin, baru dia serahkan kepada Allah. Baru diserahkan kepada Allah. Hasilnya serahkannya kepada Allah. Itulah tawakal tadi. Bersandar kepada Allah di dalam mendapatkan manfaat dan menolak bahaya dengan melakukan sebab. Itu yang ringkasnya. Di tawakal itu bersandar kita kepada Allah dalam mendapatkan manfaat, sandar kita kepada Allah dalam mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Jadi dua unsur tawakal tadi, mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Namun ma'al akhdi bil asbab, diikuti dengan sebab. Tidak cukup hanya satu poin saja. Bersandar kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Jadi dalam mendapatkan manfaat yang kita inginkan, kita bersandar kepada Allah. Dan menolak bahaya, kita bersandar kepada Allah. Ma'al akhdi bil asbab, diikuti dengan sebab. Itu yang tawakal tadi. Ada sebab yang ia lakukan. Sandar kepada Allah, kemudian diikuti dengan sebab. Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun. Beliau selama periode Mekah, ya, dalam dakwahnya, beliau tidak duduk di tempat. Beliau menyampaikan dakwah ya, kepada umat. Pertama dakwah beliau kepada keluarga beliau, orang-orang terdekat beliau. Kemudian beliau dakwahi tetangga beliau. Kemudian beliau dakwahi masyarakat. Dia berserah diri kepada Allah. Dia berusaha semaksimal mungkin serah diri kepada Allah.
Dan akan mustahil kalau tawakal itu, kalau sekiranya dakwah itu sebatas ya menerima saja tanpa kita menjemput bola juga di masa Nabi, demikian dakwahnya. Akhirnya dakwah Nabi itu membuahkan tinggi seladinya kepada Allah. Fatawakul indal muslim, maka tawakal ya dalam pandang Islam seorang muslim amalun wa amalun, dia adalah amal dan amal. Kalau amal adalah perbuatan, kalau amal dengan hamzah itu adalah kemauan, ya, keinginan, cita-cita. Ma'hudu'i qalbin, disertai dengan tenangnya hati. Tawakal itu amal, ya, perbuatan dan amal, cita-cita, keinginan yang kuat. Ma'hudu'i qalbin, dengan ya tenangnya hati, tumakninahnya jiwa, hati tenang, tumakninah jiwa. Wa i'tiqadin jazimin, dan mempunyai keyakinan yang pasti, anna ma sya'allahu kan, bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, itu kalau apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini tawakal. Amal dan cita-cita serta dengan ketenangan hati, tumakninah jiwa, tentramnya hati, kemudian keyakinan yang pasti bahwa apa yang Allah kehendaki kana, pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini yang kita imani, masyiatullah, kehendak Allah nafizah. Wa anna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang baik amalannya. Akan Allah sia-siakan. Jika seorang muslim telah maksimal dalam berusaha untuk meningkatkan ibadahnya, menjaga dirinya dari kerusakan-kerusakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahalanya. Allah akan memberikan pahala yang besar. Wal muslim idh yu'minu, maka seorang muslim ya dia beriman dengan sunnatullah, ketentuan Allah di alam ini. Wa yu'addu lil amal, maka seorang muslim mempersiapkan amal-amal, ya, sebab untuk mendapatkan amal tadi, untuk mendapatkan hasil. Wastafrigu al-juhda, mencurahkan kesungguhan, segenap kemampuan untuk mendapatkan hasilnya. Ini yang tawakal tadi. Sunnatullah, ketentuan Allah pasti berlaku. Siapkan sebab-sebab yang kita inginkan tadi. Konsentrasikan kesungguhan kita, ya, curahkan seluruh kemampuan kita untuk mendapatkannya. Kemudian perlu kita ketahui, jangan diyakini ya selama-lamanya bahwa sebab yang dilakukan itu kalau bersandar kepada sebab saja sudah cukup untuk mendapatkan keinginan. Jangan berkeyakinan kalau sebab saja sudah cukup untuk mendapatkan keinginan. Banyak orang yang semua sebab telah ada pada dirinya, tapi dia tidak mendapatkan itu. Tidak mendapatkan sebab yang laluinya. Ya, banyak. Umpamanya Allah belum karunia dia seorang anak, umpamanya. Lalu sebab saja. Tidak juga. Maka dua unsur tadi, sebab dan bersandar kepada Allah, dua-duanya sejak jalan. Sebab dilakukan ada lagi. Serahkan diri kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah. Ya. Jadi ada orang ya bangga dengan sebab yang lakukan. Kan tetapi sebab saja tidak cukup.
Wa injahul masai, la, tidak demikian. Bal yara, bahkan seorang muslim melihat, wadal asbab akthar min syai'in amarallahu bihi, yang meletakkan sebab itu lebih dari suatu perintah Allah. Yajibu an yuta'a bihi, wajib ditaati. Kama yuta'u fi ghairi, sebagaimana taati yang lainnya. Ammal husul 'ala an-nata'id, adapun mendapatkan hasil dan kemenangan, faqad wakkala amruhuma, maka serahkan itu keduanya kepada Allah. Nah, jadi hasil usaha yang Anda melakukan, ya, hasilnya bagaimana? Serahkan kepada Allah. Allah yang tahu. Ya, oleh karena itu seorang muslim tidak memikirkan hasil, ya, tapi dia berusaha untuk melakukan sebab, dan hasilnya dia sandarkan kepada Allah. Usaha telah ia lakukan. Karena Allah yang mampu untuk, ya, melakukannya, Allah yang mampu mengabulkan hasil keinginan kita. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini konsep ini yang kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Ya. Sebab kita lakukan semua, setelah itu kita serahkan kepada Allah dan atas kehendak Allah. Nah, contoh kita membina anak-anak kita di rumah, ya, sebab kita lakukan. Disekolahkan dia ke madrasah, ya, bisa mengaji. Kita pun berusaha untuk itu, ya. Dia ketika sudah tamat SD dimasukkan ke madrasah atau ke pondok, ya. Tapi ingat, jangan kita mengandalkan sebab tadi. Setelah itu antum serahkan kepada Allah. Kalau tidak ada di hati ini penyerahan kepada Allah, ya sebab saja tidak mempannya dah. Betul banyak kita melihat, kita sudah berusaha untuk mendidik anak kita, pulangnya dari sekolah, pulang dari pondok, tidak ubah perangainya dah. Ya. Apa yang terjadi? Mungkin kita kurang doa, kita kurang kepada Allah. Tidak cukup kita hanya melakukan sebab segala kemampuan. Ada orang mengarang sebab, dia pitih ado, dia segala macam ado, ya, sebabnya, tapi dia kurang menyandarkan kepada Allah. Fakam min amilin kadihin lam yakul thamrata amalihi wa qadihi. Maka Syekh mengatakan, betapa banyak orang yang beramal lelah, susah, tapi tidak menghasilkan buahnya. Banyak orang berbuat, banyak orang beramal, tak ada buahnya. Ya, wa kam min zari'in, banyak para petani tidak panen, ya, tidak menghasilkan buahnya. Oleh karena itu, pandangan seorang muslim tentang sebab itu, ya, dia bukan hanya mengandalkan sebab, tetapi sebab itu sebuah wasilah. Namun dia, setelah dia melakukan sebab, maka dia berserah diri kepada Allah. Sini Syekh menjelaskan bagaimana hukumnya seseorang kalau dia hanya bersandar kepada sebab saja. Annal i'timada 'alaiha wahdaha, apabila seseorang bersandar hanya kepada sebab saja, setiap sesuatu dalam mencari keinginan, dalam menghasilkan keinginannya, sebablah satu-satunya, ya, yang akan menghasilkan itu. Kalau seseorang hanya mengandalkan sebab tanpa serah dirinya kepada Allah, maka Syekh mengatakan ini kufrun wa syirkun, kufur dan syirik. Ya. Mengandalkan sebab saja
dalam mendapatkan keinginan, ya, sebab segala-galanya. Alai, segala yang boleh lakukan, tapi tidak dia tercapai. Ya, boleh yakin tercapai, atau ada dia yakin sebab inilah semuanya. Contohnya kalau dia sakit, yakin dia berobat ke sini, saya punya uang. Tidak juga berobat ke level yang lebih tinggi lagi, berobat ke luar negeri, yakinnya. Ya, jadi sebab itu telah dilakukan dan dia punya, dan dia mampu melakukan sebab tadi. Cuman apa? Sebab telah ia lakukan tidak membuahkan, kurang satu, bersandar hatinya kepada Allah. Dia mengkultuskan sebab. Ambo sembuh cegak dia dokter tu mah. Doktor tu lah mau biar ambo cegak namanya. Ya, kultuskan sebab ambo cegak dia ubek kuah. Ya. Akhirnya kalau nak itu ubeknya nak mau makan ubek. Kultuskan sebab tadi, maka Syekh mengatakan syirkun wa kufrun. Ya. Hendaklah berlepas diri dari itu. Wa anna tarkul asbab al-matbuh li ayyi amalin wa ihmaluha wa qadirun ala i'dadah. Begitu sebaliknya. Meninggalkan sebab, kalau tadi adalah kultuskan sebab. Sekarang yang kedua ini, dia meninggalkan sebab. Ya. Dia dituntut untuk berbuat. Dia lalaikan. Dia mampu untuk melaksanakan sebab tadi. Maka orang yang meninggalkan sebab dalam meraih sesuatu hal, maka orang ini dikatakan fasik dan berbuat maksiat. Ya. Meninggalkan sebab, kalau awak kailo elok aja. Tak ada bebenah diri kita. Kalau kita ingin menjadi orang baik, ada sebabnya. Apa sebab yang kita lakukan? Menambah ilmu, mempelajari agama ini, beramal. Ya. Kalau tidak ada sebab yang kita lakukan, ya tidak bisa. Jadi kultus kepada sebab itu ada kufur dan syirik. Melalaikan sebab adalah fasik dan maksiat. Ya. Sebab tidak ia lakukan untuk menggapai suatu hal yang baik tadi. Nanti kita akan melihat bagaimana praktek Nabi dalam sebab, dalam serah diri kepada Allah tadi. Nampak di situ bahwa Nabi itu dalam melakukan suatu, ya, dia bukan hanya bersandar kepada Allah saja, tapi ada sebab. Namun bukan kepada sebab, tapi juga bersandar kepada Allah. Dua-dua ini tidak bisa dipisahkan. Mari kita lihat bagaimana petunjuk Nabi dalam mengumpulkan sebab-sebab maddiyah, beruhiyah. Ada dua bentuk sebab. Pertama sebab maddiyah, materi. Ini mungkin sebab materi ini adalah kemampuan kita melakukannya dengan baik. Mungkin kita ada uang, ada harta, ada usaha yang kita lakukan. Maddiyah namanya, materi. Yang kedua sebab ruhiyah. Kemudian setelah itu yu'alliq amra, dia gantungkan, dia kaitkan keberhasilannya itu kepada Allah. Bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh dalam praktek kehidupan Nabi persoalan sebab, ya, dan tawakal ini? Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu perintah hijrah ke Madinah. Dia tunggu perintah hijrah dari Allah. Setelah dia hijrah, ya, ba'da an hajara ilaiha, kemudian datang perintah hijrah dari Allah agar Nabi hijrah. Apa strategi yang dilakukan oleh Nabi
untuk hijrah tadi? Apakah Nabi itu langsung berangkat aja dia atau bagaimana? Ya, mari kita lihat penjelasan saya di sini. Yang pertama, Nabi itu ketika akan hijrah, beliau ihdarun rafiq, menghadirkan teman dekat, kawan yang dibawa mengecek, kawan yang dibawa untuk bayu. Ya, enggak seorang Nabi hijrah lah. Ya. Siapa teman dekat Nabi? Abu Bakar Siddiq. Coba kalau sendiri Nabi hijrah. Ya. Untuk menguatkan diri Nabi tadi, Nabi tidak sendiri, ada Abu Bakar Siddiq yang beliau ajak. Ya. Untuk menemaninya dalam perjalanan beliau menuju Madinah. Ini satu. Dia tidak sendiri. Jadi kalau kita ingin berhasil, jangan seorang. Ajak orang dan bisa diajak. Kita ingin melakukan sesuatu, jangan sendiri. Ya. Yang kedua, Nabi membekali perjalanan beliau dengan membawa makanan dan minuman. Jadi Nabi hijrah. Apakah Nabi itu malu ada orang cok ini kan ada orang menjual tapi jalan mengalih ke jalan. Maksud itu malu ada. Ya. Malu ada orang mengalih tapi jalan. Nabi hijrah dibekali dengan makanan minuman. Ini kan sebab ini. Kalau tidak ada makanan minuman, bagaimana nantinya? Mati di jalan itu, kelaparan. Ya. Siapa yang menyiapkan? Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Beliau yang menyiapkan makanan untuk Nabi dan ya bapaknya untuk berangkat hijrah. Ini berarti apa? Beliau melakukan sebab. Bayangkan, tak bayang Mekah ke Madinah itu berapa jaraknya? Mungkin bagi bapak yang lapai hijrah, berapa? 40 kilo. Bayangkan, 40 kilo jalan kaki itu. Untuk kendaraan yang ada ketika itu onta. Betapa jauhnya itu. Jalannya bukan model sekarang ini, padang pasir. Kalau kini jalan lancar. Ya. Yang ketiga, rentetan ya tawakal Nabi itu melakukan sebab dan berserah diri kepada Allah. Nabi mempersiapkan tunggangan kuda, tunggangan onta yang bagus. Nah, sembarang untuk kendaraan yang paling rancak dibawa. Nabi pergi hijrah tadi. Karena hijrah perjalanan yang sangat jauh, 500 kilo. Bayangkan, 40 kilo. Kalau dari Padang ke Pekanbaru berapa kilo itu? 30. Dia 30. Lalu sampai lagi. Ya. Ke Dumai, insya-Allah. Agak jauh itu. Kemudian yang keempat, Nabi menghadirkan yaitu geografi. Apa geografi itu? Yaitu penunjuk jalan. Apa kerennya? Kalau kini map kan, ada map dulu. Nabi menyewa seseorang sebagai petunjuk jalan yang mana alun tahu Nabi jalan ke Madinah tu lagi. Coba bayangkan, apakah secara akal saja Nabi ya Allah dia mau tunjuk jalan dia seorang, mana bisa? Apa artinya Nabi melakukan sesuatu yang diterima oleh akal? Beliau sewa ahli dan tahu tentang jalan ke Madinah tadi. Sewanya Nabi. Walaupun orang kafir ketika itu kafirnya, tapi disewa. Boleh menyewa orang kafir yang nak tahu apa-apa, yang memangnya adalah kita sewa untuk itu. Geografi yang tahu dengan liku-liku jalan, mana jalan yang membahayakan, ya. Kalau tidak demikian, tak bisa sampai. Kok ini lah ada map kan? Ya. Yang kelima, ketika Nabi keluar menuju hijrah, ya,
Nah, sementara orang yang akan diluarkan Nabi sudah ditunggu oleh orang itu. Ketika hijrah tadi, tokoh-tokoh pemuda inilah sepakat untuk membunuh Nabi. Ya, maka mereka menunggu di luar. Nabi tertidur ketika itu kan. Rumah Nabi dikepung, ya. Akan tetapi mereka tertidur, ya. Nabi lewat. Nabi menunjuk Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidurnya, supaya masih dikira oleh orang apa? Nabi masih ada. Tunjuk Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi, supaya masih dikira oleh orang, oh masih ada. Kalau dicari kira Nabi itu. Ya. Kalau tidak demikian, kalau tidak ada orang, nanti akan dicari, Nabi akan dicarinya. Enggak, kalau dicarinya bisa sobok dia. Ya. Kemudian yang keenam, Nabi memasuki gua, ya, gua Sur. Ketika Nabi ingin bersembunyi, ya, orang musyrik mengejar dari belakang, mencarinya. Ketika itu Nabi bersembunyi di sebuah gua Sur. Nabi masuk untuk bersembunyi dari pandangan para pencari Nabi. Ya. Yang ketujuh, ya, Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Lau anna ahdahum nazara tahta qadamain." Ya, Nabi masuk ke gua Sur tadi, kalau sekiranya ada orang mencaliak ke bawah saja, ke bawah kakinya, kita ini akan nampak oleh mereka. Ya. Apa jawaban Nabi kepada Abu Bakar ketika itu? Ya Abu Bakar, ya, ma zannuka ya Abu Bakar bisnain Allahu tsalitsum. Dugaan kamu kita ini berdua ya Bakar, Allah yang ketiga. Engkau menganggap kita berdua, Allah yang ketiga, ada Allah yang menolong kita. Ya. Abu Bakar ditenangkan. Di sini nampak bahwa Nabi SAW samping melakukan sebab, beliau juga menyandarkan dirinya kepada Allah. Ya. Sehingga tenang Abu Bakar ketika itu. Kok sempatnya mencaliak ke bawah tu, nampak kaki wak dia, atau ke bawahnya menoleh, nampak kaki wak dia. Itu kata Abu Bakar. Ya Abu Bakar, jangan engkau menganggap kita ini berdua, Allah yang ketiga. Allah menolong kita, Allah membantu kita. Ya. Maka dari kisah ini begitu jelas dan tampaklah bagaimana Nabi dalam melakukan hijrah saja beliau tidak asal-asalan, tapi beliau melakukan sebabnya. Tak lari begitu saja. Begitu juga kita dalam kehidupan kita ini. Kita ingin melakukan sesuatu, lakukan proses yang diredai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Lakukan sebab. Kok ingin anak hafiz Quran? Ya, lakukan sebab. Naik sabar doa saja. Datangkan guru, terus motivasi, ya, masukkan ke pondok pesantren. Tapi tak cukup itu aja, banyak pula orang tua ikut mendoakannya. Jangan mengandalkan sebab, ya, sebab contohnya pitihmu ada, hartamu ada, ya sudah, itu orang mengandalkan sebab tadi. Tak akan jadi. Ya. Kalau tidak ada dukungan moral, tidak ada ruhiyah untuk menguatkan dia, mengikhlaskan niatnya, tak akan bisa. Jadi sebab jangan dijadikan, dikultuskan, tapi sebab itu hanya wasilah. Lakukan sebab. Lakukan sebab. Setelah sebab itu lakukan, maka setelah itu tawakal kepada Allah. Begitu juga antum dalam mencari ma'isyah, cari kehidupan. Jangan tak bayang kalau mau buka usaha koli kekal laku kau jangan. Itu dipikirkan terus. Dia laku tadi saja. Lakukan sebab dulu.
Apa sebab tempat ini cocok atau tidak? Ya, kemudian dipelajari pasarnya dulu, lapangnya dulu. Itu kan sebab itu. Setelah itu baru, kau mungkin kau. Setelah itu dilakukan, berserah diri kepada Allah. Aku nak laku, ada orang nak membeli, semua urusan Allah. Tapi sebab telah dilakukan. Begitu kita dalam kehidupan kita ini. Ingin kita sukses, ingin kita berhasil, lakukan sebab kemudian serah diri kepada Allah. Jangan bersandar kepada sebab saja, ya, tapi kepada Allah hendak. Ini kuatul fiddin yang dimuliakan Allah. Famin khilali hadil hadis, maka dari kisah tersebut kata Syekh, tajallat fiha, jelaslah hakikat dari iman dan tawakal kepadanya. Ma'an, bersama. Akad iman dan tawakal itu bersamaan. Isyahad anna Rasul, nampaklah di sini saksi bahwa Rasul, ya, kana la yunkir asbab, dia tidak mengingkari sebab dilakukan oleh Nabi. Contoh hijrah tadi, ya, beliau mencari teman yang bisa diajak untuk bayo, ya, seorang jadinya, tapi mampu mau beati awak. Ini berteman itu penting. Berkawanan, cari kawanan elok itu penting untuk menguatkan kita. Teman itu, teman yang baik itu, teman yang tahu dengan kita dalam suka dan duka. Bukan teman dalam senang. Kalau teman dalam senang, banyaklah. Ya, ketika awak senang, ya, yo. Awak tidak senang, campaknya awak. Ya. Atau ada kalau berteman itu, ada orang berkawan kok, azasnya manfaat. Dia ada manfaat kan dia niatnya tak kiatnya awak. Ini tidak boleh. Azas manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalnya campaknya. Ini tidak seperti itu. Nampak ini Nabi mencari teman untuk tayyib. Kemudian Nabi mencari petunjuk dalil. Buat tadi map cara kini. Ya, map belum ada ketika itu. Nabi bawa makanan. Kalau ada manggarai tepi jalan dah. Ada kelimo. Aku perlu makanan tadi manusia. Jangan sangka awak nak butuh makanan. Manusia. Pergi sapar penjauh tak ada penyampai parui. Sakit nanti. Begitulah Nabi tidak mengingkari sebab, bahkan Nabi melakukan sebab-sebab untuk menggapai tujuan mulia, yaitu hijrah. Di Madinah Nabi lah dinanti sahabat-sahabat. Berarti apa? Allah ada kode, lah ada informasi Nabi akan nanti sahabat-sahabatnya. Ya. Maka Syekh mengatakan Nabi tidak mengingkari sebab, wala ya'tamid 'alaiha. Namun Nabi tidak bersandar kepada sebab. Nabi tidak mengingkari sebab dan Nabi tidak bersandar kepada sebab. Sebab itu boleh, tapi tidak dijadikan kultus sebab. Ya. Banyak orang kecewa kalau karena mengandalkan sebab ternyata tidak berhasil, kecewanya. Ya, tapi ketika sebab itu hanya dijadikan wasilah, ya, kemudian bersandar kepada Allah, kalaupun tak berhasil, tidak ada masalah. Masya Allah, kan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kemudian wa anna akhir asbab lil mu'min ittirahuhu baina yadillah. Akhir dari sebab bagi seorang mukmin itu adalah dia menghadapkan perkara itu kepada Allah. Setelah dia lakukan sebab secara materi, maka dia melakukan sebab, ya, yang dengan dialah itu akan berhasil, yaitu dia serahkan kepada Allah. Bagaimana penyerahan? Hatinya itu tunduk kepada Allah. Ya. Karena dia tahu Allah yang akan memberikan keinginan tadi. Wa tafwiduhu amruhu ilaihi fi thiqatin wa mina. Dia serahkan urusannya kepada Allah dengan percaya diri. Ini harus kita. Jangan ragu kita.
Kalau ragu kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, tidak akan berhasil. Percaya kita, Allah yang akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Begitu juga dalam mencari jodoh. Ya. Antum silahkan saja ulang tawakal kepada Allah, kada datang jauh akhwat ke kambonya. Iya, kalau ada anak ada gimana? Cari, dapat informasi. Setelah itu, ya, tanya informasinya, lakukan sebab. Jadi informasi dari orang-orang yang baik, orang saleh, orang yang saleh. Sehingga kemudian setelah ya, untuk mencari, untuk tawakal kepada Allah. Jadi itu tak jodoh nanti kan. Tawakal kepada Allah. Kemudian Syekh mengatakan, Inna Rasul lamma stanfada jami'al wasail, sesungguhnya Nabi ketika beliau telah mencurahkan, melakukan semua wasilah dalam mencari kesuksesan, hatta sampai beliau hasyara nafsahu, menyesali dirinya, ya, allati talaba najat, ya, di mana beliau mencari, ya, keberhasilan di malam yang gelap, yang di mana coba bayangkan di gua itu ada kalau, ya, ada binatang buas, namun dengan penuh ketenangan Nabi mempercayakan dirinya, kita tidak berdua, kita bertiga, Allah yang ketiga, Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Percayakan dirinya kepada Allah, dia percayakan pertolongannya kepada Allah dengan penuh keyakinan, tawakal. Ya, ketika rasa takut telah mulai tumbuh, Abu Bakar sudah mulai rasa takutnya tumbuh, lalu diangkat rasa takut tadi dengan menyerahkan urusan kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan kamu kira kita berdua, Allah yang ketiga. Bangkit semangat Abu Bakar ketika itu, ya. Bangkit semangat Abu Bakar Siddiq. Maka dari petunjuk Nabi ini merupakan satu pengajaran yang mulia. Hendaklah seorang muslim memperhatikan kepada sebab, maka melakukan sebab bukanlah perkara bid'ah, ya. Bukan perkara bid'ah, tidak pula perkara yang dianggap berlebihan, tetapi adalah ini wasilah, dan itu ada dasar, ada sunnahnya dari Nabi dalam melakukan sebab-sebab untuk menggapai suatu maksud yang baik. Maka butuh melakukan sebabnya, tidak akan bisa tercapai dengan sendirinya kalau wasilahnya tidak lakukan. Tentu adalah wasilah yang baik, yang dicintai dan diridai oleh Allah. Kalau ingin berkarajo, lakukan sebab yang halal, jangan menyogok. Kan sebab juga, tapi sebab yang tidak halal. Sebab yang kita lakukan, ya, apa yang kita hendaklah kita tentu berdoa kita kepada Allah, kemudian kita tunjukkan kemampuan kita dalam bekerja tadi, ini sebab-sebab, atau tunjukkan skill kita, lakukan sebab. Kalau sekiranya syaratnya itu adalah ada, ya, ijazah untuk bekerja tadi, maka sekolahlah sebabnya. Sekolah, kuliah, ya. Karena sebagian orang ada yang menafikan ijazah itu tidak penting. Oh, kerja aja, tahfiz sajalah, baca tahfiz saja, tidak perlu ijazah. Boleh saja, tetapi, ya, dalam satu keadaan akan dibutuhkan ijazah tadi. Tapi kalau laki-laki kan, kalau kini, contoh saja di dunia pendidikan atau di dunia lapangan kerja, orang cari tamat di mana? Kalau tidak ada ijazah, orang mana bukti dia bersekolah tadi? Itu butuhnya. Atau sertifikat. Sertifikat hafal Quran 30 juz atau 10 juz, ada sertifikat, ada buktinya tadi.
Umur beraja nak kena itu, memang tidak kena itu, tapi itu adalah kini kau orang kan yang mencari ada tanda-tanda. Itu yang kita rasakan. Memang boleh saja kita menuntut ilmu, tidak perlu ijazah, terserah, tidak ada masalah. Tapi ilmu mencari ijazah itu penting. Ya. Kalau tidak, walaupun ijazah tidak pemerintah, tapi minimal ada ijazah, ada keterangan-keterangan yang bisa untuk sandaran. Karena memang seperti itu juga sekarang. Ya. Jadi kalau nyu buka kerajo sendiri, untuk manggalih macam mana perlu ijazah. Jadi kalau nyu kerajo orang di perusahaan ada tanda bukti. Memang tamat SMA, yang terima tamat SMA, yang ada ijazah. Atau dosen. Ya. Barang yang bisa majam perguruan tinggi, ijazah nak ada. Alhamdulillah, ya. Allah berikan kemudahan. Makanya perlu wasilah tadi. Ya. Adanya tanda bukti itu sebagai sebab itu. Ya. Sebab, lakukan sebab tadi untuk menggapai maksud. Ingin berilmu kita lakukan sebab, hadir di pengajian. Ya. Jangan harap keinginan kita tercapai kalau sebab tidak kita lakukan, dan kalau kita tidak bersandar kepada Allah. Dua-dua tadi wajib kita lakukan. Kuatkan fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini merupakan petunjuk Nabi. Karena itu dari cerita hijrah tadi nampaklah bagaimana tingginya tawakal Nabi kepada Allah. Semua sebab dia lakukan untuk bisa sampai ke kota Madinah Munawwarah. Kalau tidak sampai, ya. Kalau kini awak ingin pergi hijrah, pergi umrah, ada sebabnya. Temu, ya, lah ada bekal awak untuk beli tiket. Kan biar pitih je tu. Yang kedua sebabnya ada visa awak. Kemudian ada paspor. Kalau nak ada itu, tak bisa. Kemudian ikhwan fillah. Jadi melakukan sebab bukanlah perkara bid'ah, bukanlah suatu hal yang berlebihan, tapi ada contohnya dari Nabi tadi. Ingin kita menggapai suatu. Amman i'timadu 'ala an-nafs, adapun bersandar kepada diri sendiri, ya. Fa innal muslim la yaqtida, seorang muslim tidak memahami sebagaimana orang-orang yang pemahamannya terhijab dengan maksiat mereka dari mereka, bahwasanya annahu ibaratun, bahwa orang yang hanya bersandar kepada diri sendiri seolah-olah dia memutuskan hubungannya dengan Allah. Dia pandai dan dia tahu tentu dia pandai, bisa misalnya terlalu percaya kepada diri sendiri, bersandar pada diri sendiri tanpa dia menghubungkan dengan Allah, maka orang ini telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Kalau hanya i'timad, yang bersandar ke dirinya, nyedek santiang, nyedek hebat, ya, mampu melakukan sadanya. Ini hal yang keliru. Ini perlu diperhatikan. Wa annal 'abda huwal khaliq li a'malihi, seorang hamba dia yang menciptakan perbuatannya, dia yang menghasilkan usahanya, keuntungan dari dirinya. Wa annahu la dakhla lillahi fi dzalik, tidak ada urusan Allah pada hal demikian tadi, tidak ada ikut campur Allah. Ini ada manusia seperti itu, ya. Maka orang ini adalah orang yang telah sombong dan ingkar. Seorang muslim idh yaqulu, ketika dia mengatakan wajib bersandar kepada dirinya dalam berusaha dan beramal, yuridu bidzalika, dia menginginkan itu, annahu la yuzhir, tidaklah dia menampakkan kebutuhannya kepada seorang pun selain Allah. Dia bersandar kepada dirinya, iya, tetapi dia menampakkan kebutuhannya hanya kepada Allah. Tidak menampakkan kebutuhannya kepada makhluk, tapi kepada Allah. Wa idza ta'atta lahu, kalau dia ingin menutupi kebutuhannya dengan diri sendiri, maka dia tidak menuntut bantuan kecuali hanya kepada
kepada Allah. Itu maksudnya bersandar pada diri sendiri tadi. Bersandar, untuk dirinya dia tidak bersandar kepada makhluk, dia bersandar kepada Allah. Wala musa'adata ahadin siwallah. Tidak ada yang bisa membantu seseorang pun selain Allah. Maka dalam hal ini dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Maka seorang muslim dia menempuh jalannya orang-orang saleh, orang-orang terdahulu, ya. Faqad kana ahaduhum idza saqata sautuhu, adalah orang-orang terdahulu tadi, kalau jatuh tongkatnya di tangannya sedangkan dia dalam keadaan berkendaraan, maka dia turun sendiri, dia ambil sendiri. Ini yang maksudnya bersandar pada diri sendiri tadi, ya. Mampunya melakukannya, lakukan. Tidak menyandarkan diri pada orang lain, itu maksudnya. Namun dia tetap minta bantuan kepada Allah. Wala yatlubu min ahadin an yunawilahu iyah. Dia tidak minta tolong pada orang lain karena mampu dia mengambilnya. Jadi ketika dia, ya, di atas kendaraan jatuh tongkatnya, dia minta tolong pada orang, dia turun dan dia mampu mengambilnya. Itu yang maksud bersandar pada diri sendiri tadi. Rasulullah SAW yubai'ul muslim, membaiat muslim untuk menegakkan salat, membayar zakat, dan tidak memohon kepada seorang pun dalam kebutuhannya melainkan hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Ini yang dimaksud bersandar pada diri sendiri tadi. Dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain, tapi dia berusaha dan dia minta tolong kepada Allah. Ini yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka seorang muslim yang ketika dia hidup di atas keyakinan akidah tawakal pada Allah ini dan bersandar kepada diri, ya, maka ini akan menyebabkan akidahnya semakin kuat, ya, karena dia bertawakal kepada Allah. Oleh karena itulah bersandarlah kita, bertawakallah kita kepada Allah, bersandar kita kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak bahaya disertai dengan sebab. Seraya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah, cukuplah Allah penolong, sebaik-baik penolong. Ini yang kita baca ketika kita menghadap persoalan. Lah kita berusaha hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik penolong. Kemudian Syekh membawakan hadis yang tadi telah kita bacakan. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, sekiranya kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya kamu akan mendapatkan rezeki sebagaimana rezekinya seekor burung. Bagaimana rezeki burung tadi? Dia berangkat meninggalkan sangkarnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian dia kembali ke sangkarnya dalam keadaan perut kenyang, ya. Maka tawakal itu, ya, merupakan nikmat Allah yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Tawakal tadi, tapi hamba-hambanya yang dipilih. Bahkan terakhir, ya, ada 70.000 orang yang mana dia masuk surga tanpa hisab dan tidak diazab. Di antara mereka siapa? Pertama, humul ladzina la yastalqun, mereka tidak meminta ruqyah. Ini dia 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama sifatnya tidak minta ruqyah. Ini bukan celaan, enggak, tapi hanya keutamaan. Karena meminta ruqyah, meruqyah itu boleh, tapi utamanya tak usah minta ruqyah itu. Jangan sampai gagal paham antum. Enggak boleh minta ruqyah. Padahal dia enggak bisa baca Quran, bagaimana minta ruqyah? Maksudnya di sini adalah karena ketinggian imannya, dia tidak minta ruqyah tapi meruqyah di sendiri, ya. Kalau enggak pandai meruqyah bagaimana? Ya. Yang kedua, wala yaktawun, dia tidak melakukan kait. Apa tu kait? Obat dengan besi yang dengan dibakar punggung itu. Yang kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak mempunyai sifat tatayyur. Apa tatayyur tadi? Menganggap sial terhadap
Suatu saja ado yang siko kacau adanya. Saja adonya. Kacau adanya. Tatayur. Aku ada orang-orang gua. Tiba tamu. Tangan gua kata-kata. Akhirnya gua. Ini mau putih. Itu tatayur namanya, Bu. Ya. Tak boleh awak mulai yakin pada itu dah. Ya. Kemudian yang terakhir, ya. Pertama la yastalqun, yang kedua yaktawun, yang ketiga tayayun, yang keempat wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini dia. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Mereka tawakal. Berarti tawakal itu salah satu sifat yang insya-Allah memasukkan seorang ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi nak disabit dan Nabi siapa namanya masuk surga tadi tu. Si fulan kok disabit oh cakap lah kok. Dibunuh ada orang kan. Tawa. Atau kalau disabit dan Nabi akan bangga awak. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi Nabi hanya menyebut sifatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka walaupun nomor 70.000. Doa dah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ kaji awak, semoga manfaat. Nambah ilmu kita, mudah-mudahan kita diberikan sifat tawakal ini dengan mudah dan bisa kita untuk menerapkan dan praktikkan dalam keseharian tawakal ini yang mana merupakan sifat para nabi yang kita diajarkan untuk berusaha mencari sebab kemudian berserah diri kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita serahkan kepada Allah. Itulah tawakal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.